Shalom, selamat datang di Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Hari ini kita akan membahas dua nama yang kisah hidupnya tercatat di dalam Alkitab. Orang tersebut adalah Sipora dan Isabel. Kita mulai dengan Isabel lebih dulu. Isabel merupakan seorang istri dari Raja Israel bernama Ahab. Diceritakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 bahwa Ahab menjadi kesal hati dan gusar karena permintaannya atau keinginannya untuk bisa mempunyai kebun anggur yang lokasinya persis di sebelah istana raja ternyata ditolak oleh Nabot, orang Yisrael, pemilik dari kebun anggur ini. Nah, kita pengen tahu apa yang Isabel lakukan dan bagaimana dia melakukan dalam menolong suaminya itu. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 8-10, begini bunyinya. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk di paling depan, di antara rakyat, suruh jugalah 2 orang Dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Dilanjutkan ayat 15-16. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jenis pertolongan yang dilakukan oleh Isabel ini bukanlah cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ia melakukannya dengan menabur nafsu di dalam dagingnya, dengan fitnah, dengan tipu muslihat, yang dilanjutkan dengan pembunuhan dan juga perampasan. Kita simpan dulu cerita tentang Isabel di sini, dan berikutnya kita akan bahas tentang sosok yang kedua, yaitu Sipora, istri Musa. Musa adalah orang yang telah Tuhan pilih menjadi utusannya. Tuhan berbicara secara khusus kepadanya, dan Tuhan berjanji untuk menyertainya. Tapi ada yang menarik, tiba-tiba muncul murka Allah kepadanya. Di dalam Keluaran 4 ayat ke-24, begini bunyinya, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan hendak membunuh Musa? Rupanya hal ini terjadi karena Allah mendapati sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup Musa dan keluarganya. Ternyata Musa belum menyunatkan anaknya laki-laki, di mana sunat di zaman itu merupakan hal yang wajib di dalam hukum Taurat. Nah, di sini Sipora berperan sebagai sosok kunci yang menjadi penolong bagi Musa dalam menghadapi ancaman kematian ini. Dan apa yang dilakukannya? Yuk kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 25-26. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Pertolongan yang benar dari Sipora kepada Musa ini berhasil meredakan murka Allah. Tanpa kehadiran Sipora, yang mungkin banyak dari kita belum mengenal siapa itu Sipora, dan namanya muncul hanya beberapa kali saja di dalam Alkitab, kita bisa kehilangan sosok Musa, sosok besar Musa sebagai pembebas bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kita bisa kehilangan sosok Musa sebagai penerima hukum Allah
yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan, seperti layaknya pertemuan dua orang sahabat. Kita juga bisa kehilangan sosok Musa sebagai pembawa mujizat Tuhan yang dapat membelah Laut Merah, dapat menurunkan mana setiap hari dari langit. Kita juga bisa kehilangan sosok yang muncul bersama dengan Nabi Elia dalam peristiwa transfigurasi ketika Tuhan Yesus berdoa di atas gunung. Dan masih banyak lagi peran Musa yang terancam kena cancel, bukan oleh netizen, tetapi langsung oleh Tuhan, bila tidak ada pertolongan dari Sipora. Dari kedua kisah di sini antara Sipora dan Isabel, kita dapat melihat adanya persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama ingin memberikan pertolongan, dalam hal ini kepada suaminya. Sedangkan perbedaannya, Sipora menolong Musa dengan cara yang benar, penuh kehati-hatian, dengan kecepatan dan ketepatan. Sedangkan Isabel menolong Ahab dengan asal-asalan, asal bapak senang, dan dengan nafsu di dalam daging demi mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya perbedaan ini ternyata membawa perbedaan dampak yang besar pula. Melakukan apa yang benar, meskipun belum terlihat ada hal besar yang terjadi, tetapi sudah menjauhkan murka Allah. Tetapi melakukan dengan nafsu dalam daging, secara instan memang bisa mendapatkan persis apa yang kita inginkan. Tetapi ternyata itu sudah menjauhkan perkenanan Tuhan yang ujung-ujungnya mendatangkan kehancuran. Nah, kalau diri kita ditanya, bagaimana sih situasi hidup kita, khususnya mungkin para suami hari-hari ini, apakah kita lebih sering merasa hidup seperti Musa atau kita merasa hidup seperti Ahab? Ada baiknya kita tidak menjawab pertanyaan ini dengan sembarangan, khususnya di depan istri kita. Salah-salah, kita bisa tidur di teras rumah. Bercanda ya, bercanda. Semoga renungan hari ini dapat berguna bukan hanya untuk para istri saja, tetapi juga untuk kita semua, baik pria maupun wanita, baik suami maupun istri, baik peran kita sebagai orang tua maupun sebagai anak, supaya kita mau menjadi penolong bagi yang membutuhkan dan menolongnya di dalam kebenaran. Nats penutup kita hari ini ada di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kesimpulan, menolong dengan nafsu dalam daging mendatangkan kebinasaan. Tetapi menolong dalam kebenaran mendatangkan kehidupan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devotion hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang sempurnakan dan meteraikan firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat menjadi pelita dan terang yang selalu menyertai kehidupan kami. Mampukan kami juga menjadi penolong di dalam kebenaran. Berikan kami hati untuk mau mengasihi, memiliki belas kasihan Tuhan, dan mau menolong sesuai dengan kehendak Bapa. Sehingga tujuan hidup kami bukan sekedar menggapai apa yang kami mau, tetapi juga membawa kepada hidup yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa dalam devotion Gereja ICC Bandung berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.